Yanti terbangun dengan napas terengah. Di kamar rumah sakit, ia menangis dalam diam. Hanya suara detak jantung dan mesin, oksigen yang terdengar. Tak ada yang tahu, apakah itu teguran, kutukan, atau bentuk pengampunan yang belum selesai. Dan di desa yang jauh, rumah Yanti tetap sunyi. Tapi setiap malam, seekor kucing abu-abu duduk di depan pintu, menatap langit, seolah menunggu sesuatu yang tak pernah kembali. Sudah 5 hari lamanya Yanti terbaring di rumah sakit elite yang dikhususkan untuk jamaah haji di kota suci Mekah. Kamarnya bersih, sejuk, dan sunyi. Namun kesunyian itu tak mampu menenangkan gejolak dalam dadanya. Tubuhnya dirawat dengan penuh perhatian, tetapi wajahnya tetap tak kembali seperti semula. Bentuknya masih menyimpan ciri-ciri aneh. Mulut yang menyempit, mata yang membulat seperti hewan, bulu-bulu halus yang tumbuh di sekitar pipi dan leher. Ia bisa bergerak, bisa bicara, tapi dengan suara parau yang terdengar seperti campuran manusia dan rintihan seekor kucing. Setiap hari, berbagai dokter datang memeriksanya, mencatat kondisinya, dan berbisik di balik pintu kamar. Tapi tak satu pun yang benar-benar paham apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya di hari ke-6, datang seorang dokter perempuan muda bernama Dr. Zainab. Berasal dari Maroko, berhati lembut, dan dikenal sebagai salah satu dokter paling sabar dan spiritual di rumah sakit tersebut. Pagi itu, Zainab duduk di kursi sebelah ranjang Yanti. Ia membuka kitab kecil dari saku jubahnya, lalu membaca doa perlahan sebelum menatap wajah Yanti yang separuh tak manusiawi. "Maafkan saya, Bu Yanti," katanya pelan. "Saya tahu ini bukan hal biasa, tapi saya percaya ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar medis. Saya ingin mendengar cerita Ibu, bukan sebagai dokter, tapi sebagai sesama hamba Allah." Yanti menatapnya lama. Matanya basah, lidahnya terasa berat. Tapi untuk pertama kalinya ia merasa ada seseorang yang tidak takut menatapnya. Perlahan, ia mulai bicara. Suaranya serak, terputus-putus, seperti merangkak dari dasar kerongkongan. "Aku bukan orang baik," katanya. "Aku bukan seperti yang mereka pikirkan di desa." Zainab tak menyela. Ia mendengar dengan penuh perhatian. "Aku punya segalanya. Harta, rumah, pengaruh. Tapi hatiku kotor. Aku mudah marah. Aku suka memaki, menyakiti. Banyak yang datang ke rumahku bukan karena mereka suka, tapi karena takut. Aku tak pernah peduli." Suara Yanti bergetar. Bahkan terhadap makhluk kecil yang tak bisa bicara. Ia menarik napas, dan air matanya mulai mengalir. "Aku sering memukul kucing-kucing yang datang ke rumahku. Mereka mencuri ikan, ya. Tapi, aku terlalu kasar. Aku pernah melempar mereka dengan kayu, air panas. Ada satu kucing belang abu-abu. Datang setiap hari. Aku marah. Aku pukul dia sampai hampir mati. Sejak itu, dia tak pernah kembali." Zainab menggenggam tangan Yanti yang dingin. Tak ada penilaian di matanya, hanya kesedihan dan pengertian. "Malam sebelum aku berangkat haji," lanjut Yanti, "aku bermimpi. Kucing itu berdiri di depan pintu rumahku. Ia hanya menatapku, tak bergerak. Dan aku merasa takut. Tapi aku tetap pergi, tak peduli." Ia berhenti sejenak. "Lalu, saat tawaf, aku merasa panas. Wajahku berubah, seperti kutukan atau balasan atas apa yang sudah kulakukan. Suasana kamar menjadi sunyi. Angin dari pendingin udara menderu pelan." Zainab mengusap air mata dari pipi Yanti. "Allah Maha Pengampun, Ibu. Setiap makhluk punya hak atas belas kasih kita, termasuk binatang. Tapi selama masih hidup, selama hati Ibu masih mengaku salah, masih ada harapan," kata Zainab lembut. "Tapi mungkin ini bukan tentang sekadar dosa masa lalu. Mungkin ini cara Allah membuat Ibu merenung lebih dalam." Yanti memejamkan mata. Hatinya bergetar. Baru kali ini dalam hidupnya, ia benar-benar merasa telanjang di hadapan Tuhan. Tanpa harta,
tanpa gelar, tanpa wajah manusia. "Saya ingin pulang," bisiknya. "Saya ingin kembali ke desa. Saya ingin meminta maaf pada semua yang pernah saya sakiti. Pada kucing itu, jika ia masih hidup." Zainab tersenyum samar. Kalau niat ibu tulus, insya Allah wajah ini akan kembali seperti semula. Tapi lebih penting dari itu adalah wajah hati ibu. Itu yang dilihat Allah. Hari-hari selanjutnya Yanti lebih tenang. Ia mulai makan dengan lahap, mulai berjalan perlahan di lorong rumah sakit. Wajahnya memang belum berubah, tapi tutur katanya mulai lembut. Ia suka berbicara dengan perawat, suka mengelus kucing liar yang diam-diam berkeliaran di halaman rumah sakit. Dan suatu malam, saat semua pasien telah tidur, seekor kucing belang abu-abu muncul di luar jendela kamar Yanti. Duduk tenang, menatap ke dalam. Yanti terdiam. Ia menatap balik. Tak ada kata, hanya air mata. Dalam hati, ia berdoa dengan sangat pelan. "Ya Allah, cukupkan pelajaran ini. Aku mengerti sekarang." Hari itu langit Mekah tampak lebih cerah dari biasanya. Setelah 2 pekan dirawat di rumah sakit, akhirnya Bu Yanti diperbolehkan pulang ke tanah air. Wajahnya memang belum sepenuhnya pulih. Masih ada sisa-sisa bentuk tak lazim yang membuat orang menatap 2 kali. Tapi ada yang jauh lebih penting dari itu. Wajah hatinya kini telah bersih. Di pesawat ia banyak berzikir. Tak lagi sibuk dengan pikiran tentang harta, rumah, atau status. Ia hanya ingin satu hal, pulang dan meminta maaf. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada seluruh makhluk yang pernah ia lukai, termasuk yang tak bisa bicara. Sesampainya di desa, suasana menjadi hening. Warga berkumpul, menyambut dengan haru dan penasaran. Banyak yang sudah mendengar kabar aneh tentang Bu Yanti selama di Mekah. Mereka tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi ketika Yanti turun dari mobil, semua terdiam. Ia tak membawa koper-koper mewah. Hanya 1 tas jinjing dan sebotol air zam-zam. Wajahnya masih menyimpan bekas peristiwa itu. Tapi tak ada kemarahan, tak ada kebanggaan. Yang tampak hanyalah seorang perempuan yang pulang dalam keadaan kosong, namun penuh dengan keinsafan. "Ibu Yanti," bisik seorang tetangga. Yanti menunduk. "Saya bukan siapa-siapa lagi. Saya pulang, bukan sebagai orang kaya. Saya pulang sebagai pendosa yang ingin bertaubat." Hari-hari setelah kepulangannya, Yanti tak lagi berjualan ikan di pasar. Ia mulai datang ke musala setiap subuh. Suaranya pelan, tidak lagi membentak seperti dulu. Ia mulai belajar mengaji dari dasar, duduk di barisan belakang bersama anak-anak kecil. Dan yang paling mengejutkan warga, ia membangun rumah kecil di samping rumahnya, bukan untuk disewakan, tapi khusus untuk menampung dan merawat kucing-kucing liar. Setiap pagi, ia menyiapkan makanan. 1 persatu kucing datang. Ada yang putih, belang, hitam, belang 3 warna. Semua diterima. Yanti menyapu tempat tidur mereka, mengelus kepala mereka dengan sabar, dan memandikan yang sakit. Bahkan 1 kucing abu-abu dengan ekor bengkok datang suatu hari. Yanti terdiam lama, lalu berlutut dan berkata dengan suara serak, "Kalau kamu memang dia, aku minta maaf. Dari lubuk hatiku yang terdalam." Kucing itu hanya duduk, diam, menatap lama, lalu berjalan masuk ke rumah kecil itu tanpa suara. Suatu malam, Yanti bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di padang luas yang dipenuhi cahaya. Di sekelilingnya banyak binatang kecil berlarian, tertawa, bermain. Lalu datang seorang lelaki tua berjubah putih. Wajahnya damai, matanya dalam. "Kamu telah kembali ke jalan yang benar, Yanti," kata lelaki itu. "Semua makhluk memaafkanmu, karena kamu memohon ampun bukan dengan mulut, tapi dengan perbuatan." Yanti tersentak bangun. Air mata membasahi pipinya, dan keesokan harinya, ketika ia bercermin untuk pertama kalinya sejak tawaf itu, wajahnya kembali seperti semula.
Tak ada lagi tanda-tanda kucing.